Kala sule sela ko mangkat ta makaburo do ko to. Rangan ta miratulat. Disembang waktu nakamasyang ki to si potananan iya moto ngaden tanda tasikna moira kana si sama bodok si kamasyan jadi laibenan na taberanyi solanasa ya de lalulangan tongkonan kendenan iya de lalu tama rumbio iya de lalu tama topau iya de lalu tama tanalia tu me lane poldek batu papati oh lalu lana tarima papati tok batu malu di pokada ni poldek iya te lalu laku sa nenek na eskel iya te lalu tamadek kok iya te lalu laku nenek nasian iya te lalu laku si ambek naendra iya te lalu lian buntu lepo iya te lalu lian pangerampa to te lalu tangan luka bangsia tanah lia lalu rekiran tepau keras iya te lalu lang abalusu koto doluan tomba pengkokon sekali 2 tahun to iya tu to mbandok pangan sangalo mangkamo to me po sola Bapak Egi lalu lang dapur umum wobo ini pondesi toko pasiumpu
O din sabi di CDE. Pako ke apa tapos wala na sa ito po angkin. Kasi mo lang, natangka ito ruba-ruba no. Mama! Oh, Mama! Papaya! Mama! Papa! Mama! Yo, to si karang-karang eh. Papa! Papa! Mama! Wah, masarap ang patutulog. Magpawang ilang to niya, anak siya ito ni Malangan, napamalim pa. Sengapa si Salam na to pamalan. Bulan berapa bulan? Beda Kali si 6-7 Saka pamalan na to mungkin sekitar 4 tahun. 4 tahun. Tamai Iya, kan tujuh. ke Pak? Iya, kan banyak. Yo kalau sebentar saja karena saya di daerah di Pulau Jaringan ini tidak hilang. Dia lah ada. Oh, pendek itu. Tapi dia para dulu. Ayah dia tu Tak ada lagi. dia
foto sa Satu, dua, Yo, dan laporan Lagi. sini lagi. diinformasikan lah kok kita ini kami to rampun balon Satu, dua. balon listrik dulu tabe. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Satu, dua. Pikir kan, nggak pikir kan, Bay? Tak. Satu, dua. Satu, dua. Yo, tabi na kita surat. Nah, marap timelo to. Oh, minta kami makan siang to. Mangka makan siang to jam 1 rampo pastor. Acara-acara lagi po dolo sebelum. Nah, mangka to ta sadia tu to doko ta pasangi bulan. Po dolo data masalah itu waktu sawa rampo na. Namanya ini pemberitahuan dari otomatis. Itu aturan nggak tahu. Yo, nah nunggu papa dan aku namanya yang lanjut ke tuajar. Yo, pengalaman.
Si tetena tu lata nimpo dakot tu pelepasan jena Pak Solanasa kapal aku Pak Tunduan dan lupa na lante atau totemo sebagai peringatan yang terakhir kaning kamayete batang rapu kulante penonton Pesoladuai ta masambayang lan sangan na amde na anak na pinamasango amin lan tiagan katumangiran puan tontongkan teknologi olomi nukanasay dia yang dekatuan tumipa katu siapa ko kami simisak-misaki tisola mereka matotoran kama bukuan ang dapat ang rabong mga tomatuang Pesoladuai amde Gerardis Sedan para Allah sisola bagina tundikan ni pasiwala buntukan upo untuk nasab kalangan niya tebe sisola sisola kama kalimangan temito upo ya 7 na taon mo yung pasto yang upo ang tunduy-tunduy bukan lang itong nalangan binupang lara pemarampak kami tino baka nag-usin kita nagkakaroon ng itulong dari lang makampuan dito na makaparenta sila kami na pinangasamo tutina sa tentong sila kami amin lang sa naambe na ala-ala pinangasayo amin Yo, ang siya na lang pati yung nasa Biyang papalas te pira sa alanan ni ke luar ka. Ladon na may dulang, ladon na may Doon na mitina ya. doon na may tina kura. So, Yan na baka sa timiya patayo na sa maringan mga siya. yo, ya masya mo ada langsung itu, susunod mo ito pa rin ito sa ada. Doon kami pira, dami kindela sa kalangan. Ya, oke. Sore ni dulu sih itu, ya. Kemaranya. Tara. Patare. Ya, marudang pemilangan tujuan anu, marudang milangan. Tahan nih. 1, 2, 3. Oke. Ya. Tahan nih, maru tahan pemilangan. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oh, yo. Lakonasan komito yon apa? 1, 2, 3. Pataro ni ito. Pataro ni. Bani mai, tapupin ka nito ni Sarah. Pertama bang lan. Yo, sabaran na keliling ni pastor dan kau na percik. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alalan ni pina. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, patarong ini kok. Nasa ko. Oh, patarong ito mo.
Lan, salah nali keluarga sa Pilipinas. Oh. Kalau ini. Ito to kita to mangura na. Ya ko opat posara ito ke Ya, kena susi dulu. Baik memang berarti mana pas mau gereja kita mau terus pengurus pengurus balita kita ya kalau sekolah ya tuh SD 8 sobai 1.300.000 ini mau nala Pak Robi Pak Robi baik 700 yang nilai kesirangan tuh SMP Negeri 1 sobai 1.100.000 Dasar Wismarati 700 si Solang itu Aditero nalan ring itu kadirangaran itu kasir itu jadi 1,6 tuh lelang Dasar Wisma 1 juta ya jadi pada itu tujuan lelang-lelang lelang sarunku 700 sabu. Kalau petalong 2 juta, nah dia lipat ditambahkan 20%, 6.400.000. Jadi toro pa 25.600 sabu, 600 sabu, 50%. Ngalim pa nga, 25 juta. Setiap tahun kegiatan, sumbangan lang may kota maa. Abe, rampon itu ya. Ini kasus kebiasaan lah doh. Adalah hasil kurang lalu kamasusan. Ada susi demai. Ya, jadi masih. Lolo nanda kan bayu nanti dia datang pena makan. Nama kasih dia umen May iuran-iuran kemudian itu may susina may alam ko seperti solar maupun pakai ketentuan mungkin rasa wisma yo susi betul dari tadi dia tuh paling pokok susi demai kasih jurusan lalu dasar wisma lalu tondok ya para lu lah tahu soalnya sama tuh
sejarah si Taruna ke rapi-rapi semilor boko kami kita masih sama itu na desa ni ringgit na susi mu to ambil dulu apa menteri lagi ya masakai nasaka dia orang kata nama samai bapak pengantar Doa. itu dan acara makan pandu nasi silong naik Ngomong talingan tak? Ada lagi baby. Ya. Itu anu apa? Aku nama kalau mau 5 tahun jadi kan parah. Besok yang balik ke sana lah. Hanya pernah saya tinggal itu kan. Malam minggu saya lebih malam minggu di Makassar daripada malam minggu di Mana nih tapi pembahasannya sama PKK. Oh. Aku di Indonesia lagi si engine itu di payang kan malam Yo, kami kita patolo ami me. Kampol lah cara kan itu tamunta ya turis ibu-ibu
pasagkay tuhu matuna batang kaleta adi mo to sakka juluting ngayo tamasol nasang dolo jumayla tarima tamas sambayang lasangan na ambe na anak na pinamasalo amin buang matua ambe mamasilan kadatuan suruga lupuang tontong tipudi siya kipakala bilan allo katuang ki lante matanggal lo totemo opuang kirampo untanda sa abitu pak kaburo singihan lante allo pak kaburusan totemo opuang napasakka temay keluarga ulendui indo tulaw patun na batang kaleki marupa laki kandi na laki runa apadolo jumay laki tarima opuang laki pasita pa batang kali malam mati maranlukan opuang ami parupoy kamatotorang lipasake te batang opuang tanding talinga kanite mas sambayang mati ulam lakini ulendui anak ni tuang Yesus tutu sa mapalenta sulakamu na pinamasallo totemo sa tontong sa lakona amin lasangan na ambe na anak na pinamasallo amin. Bapak Pastor Dewan Stasi Majelis Gereja kami ako tokargi itong kunan apa lantai tadi Salandan kami ako BPL kami ako Limagara bapak pendeta ibu pendeta segala pa toko-toko pendidik toko masyarakat toko wanita, toko pemuda. Lantir lo demo lada pokok tujuan ibadah pelepasan jenazah. Nah susunan acara dilanjutkan mira kama meki ibadah pelepasan jenazah. Nah maka ibadah pelepasan jenazah desa buku pada jungai rumah perintah. Nah si taruna dari luka sambuku kada mali jomai keluarga dia mau laporan damai lana wakili sampai papa rara oleh perana. Nah si taruna acara adat mo mga kamuro kita to masih mga topi ko na kemarin ulang timpi di sola yang bagada to ke mangkay do. Jadi untuk acara talalui nanti kalau ketemu, nah disuruh melakukan demonstrasi, nah pandu tejona ibadah pelepasan jenazah waktu kisor. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini dalam rangka penguburan orang tua terkasih Bapak Gerardus Sedan Barallo dan Ibu Maria Kalua pada siang hari ini segera dimulai. Mari kita tinggalkan semua kegiatan kita dan kita bersama-sama dalam ibadah ini. Mari kita datang kepada Tuhan melalui lagu Kini Saudara Kita, Mada Bakti 79 stensilan pada nomor 1. Kini saudara kita menghadap pada Bapa, mari kita hantarkan serta
kita doakan agar Bapa menyambutnya. Salibnya di dunia dengan rela disanggap penuh kesabaran. Dia padanya wanita dan saranya sembuh dengan sempurna karena wafat Allah Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku terkasih, para pelayan buka, terutama segenap rumpun keluarga yang berduka, kita semua yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama, berdoa bersama. Pertama-tama kita mendoakan kedua orang tua kita yang terkasih, Gerardus Sedan Bara Allo dan Maria Kalua, yang telah dipanggil Tuhan untuk masuk dalam rangkulan kasih-Nya. Dengan iman dan harapan kita berharap kedua orang tua kita ini menikmati kemuliaan abadi yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai anak-anaknya dan juga sebagai orang yang percaya selama hidupnya, percaya kepada Allah. Kita juga berdoa untuk segenap rumpun keluarga yang berduka, kesalahan terutama dosa kita, agar kita pun layak saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan tempat bagi kami semua untuk bersatu dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal
kepada semua yang percaya kepadanya. Hamba-Mu yang terkasih, kedua orang tua kami ini, Gerardus dan Maria, telah belajar percaya bahwa dalam diri putra-Mu ada kehidupan kekal. Kedua hamba-Mu ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surgawi. Maka kami mohon ya Bapa, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah mereka dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan mereka pun boleh menikmati kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap rumpun keluarga yang berduka. Semoga kehadiran-Mu lewat sabda-Mu yang akan kami dengarkan menjadi sumber ketenangan, sumber kedamaian dalam kehidupan kami, kehidupan mereka dalam rangka menghadapi peristiwa hidup yang tidak kami inginkan, misteri kematian ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nomor 3 buku Suro Baru 241. Salamatongantu utolino untandai puang ambeta tanah benar
Akitontong ungkap masehi ambe na anak na kamu amasusan daan turan nunta dempa ambeta do suruga ia modatu suruga solo komi penama salo arangi batu batangki angki tontong ungkap masehi ambe na kamu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua yang dikasihi Tuhan, dalam misteri kematian yang terjadi atas kedua orang tua kita ini, dalam terang iman kita percaya bahwa Tuhan hadir, menyapa dan menyertai kita, terutama keluarga yang secara langsung mengalami peristiwa kedukaan ini. Lewat kehadiran Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya, lewat sabdanya yang kita dengarkan, kita semakin dikuatkan, kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita dalam kehidupan, dalam peristiwa apapun yang kita alami.
Oleh karena itu, sabda Tuhan yang kita dengarkan, yang disampaikan, diwartakan oleh penginjil Matius, mengajak kita untuk memaknai bagaimana Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus bersyukur kepada Bapa di surga. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mengapa Yesus bersyukur? Alasan Yesus bersyukur harus dibaca pada perikopa sebelumnya. Kita tetap menyatakan syukur kepada Allah bahwa dalam peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa hidup yang tidak kita harapkan, yang sedang menimpa kita, toh Tuhan hadir. Tuhan tetap menaungi, melindungi kita, menuntun kita dalam kegelapan itu. Maka tidak mengherankan bahwa ketika orang masih kuat, masih sehat, masih mampu ke sana kemari, lalu melupakan Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, sudah diperdamaikan dengan Allah, yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, maka kita harus belajar membiarkan diri kita disapa, dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan. Kita belajar menjadi kecil di hadapan Allah. Karena memang kita sih, siapa kita ini di hadapan Tuhan? Menurut Nabi Yesaya dan si pemazmur, kita hanya setitik debu. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena memang kita ciptaannya. Dengan demikian bahwa kita memang diajak untuk selalu dan selalu belajar dan belajar membuka diri kita akan kebaikan dan tuntunan Allah. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ketika kita belajar menjadi orang kecil di hadapan Tuhan, lalu sepertinya itulah menjadi perkenanan Allah kepada kita, bahwa Allah berkenan lewat Yesus yang diutus ke dunia ini dalam kehidupan kita, supaya kita dituntun kembali kepadanya. Bahwa hanya dengan sikap orang kecil yang tumbuh dalam kehidupan kita, Yesus berkenan menyatakan kepada kita. Tentu saja menyatakan rahasia yang ada dalam perutusannya, yakni keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Maka kalau kita baca kitab suci, juga tidak mengherankan lebih banyak yang menolak Yesus daripada yang menerima. Bahkan sampai hari ini dalam kehidupan, dan menjadi pertanyaan bagi kita juga masing-masing yang notabene percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah lewat Yesus. Sungguhkah kita percaya kepadanya? Yang kedua, bahwa Allah begitu baik kepada kita. Allah sungguh luar biasa kebaikannya kepada kita, yang kadang-kadang memang
sulit dicerna, sulit diterima dalam akal sehat kita. Bagaimana Allah begitu baik kepada kita, walaupun kita dalam tanda petik seringkali kepala batu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dalam keadaan yang kepala batu, dalam keadaan dosa, tidak berarti bahwa Allah senang, Allah suka, Allah mendukung dosa yang kita lakukan. Tidak. Bahwa saya ini berdosa, selalu berusaha jauh daripadanya, tetapi Tuhan tetap dekat padaku, selalu sayang, bukan supaya saya semakin melakukan yang tidak baik, tetapi kasih itu mengajak saya untuk menyadari bahwa ternyata saya salah menanggapi maksud Tuhan dalam kehidupan. Kasih Allah kepada manusia sebenarnya tidak jauh beda dengan kasih dalam keluarga. Ini selalu saya contohkan, bahwa Allah sungguh nyata dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga disebut sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Dan perkawinan adalah sakramen, tanda kehadiran Allah di dunia ini lewat keluarga. Bagaimana suami istri itu sungguh saling mengasihi, walaupun kadang-kadang salah satunya atau kedua-duanya kurang menyadari kasih satu terhadap yang lain. Terserah saya kepada suami, saya kira tidak. Demikian juga sebaliknya. Suami menyadari bagaimana istrinya sungguh setia, sungguh sayang kepada suaminya. Apakah suami harus berpikir dan mengambil keputusan? Napa kabar oleh napa waineku, setia sekali istriku, maka saya boleh macam-macam, mau serong sana serong sini, torkosik. Tetapi orang tua tetap sayang kepada anak yang torkosik ini, yang suka pabali-bali. Di Bengkada bisa napa sudah 10, menyakiti hati orang tua. Tetapi kalau orang tua dengan sabar, penuh kasih sayang, menyayangi anak itu, memberikan apa yang dia butuhkan, menyiapkan makannya ini anak, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seberat apapun persoalan, peristiwa hidup yang kita alami, tetapi ketika kita dalam rangkulan kasih Tuhan, jiwa menjadi tenang. Saya yakin kedua orang tua kita ini mengalami proses ini ketika ia belajar percaya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Anak yang menangis terseduh-seduh karena ditinggal oleh orang tuanya ada dalam ketakutan, tetapi ketika orang tuanya datang, anak itu menjadi tenang, tidak menangis, tetapi air mata. Peristiwa kematian yang kita hadapi dalam kehidupan, khususnya keluarga yang mengalaminya pada saat ini, mari kita percayakan diri kita, hidup kita dalam rangkulan kasih Tuhan. Semoga kasih Allah memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan pada masa-masa yang sulit seperti ini. Seperti orang tua kita juga, mereka pun belajar mengalami kasih Allah dalam hidup sampai mereka memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan semoga sabda Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Kedua orang tua kita ini hidup dan pengabdian mereka di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Maka dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar kedua orang tua kita ini kepada Bapa di surga.